Tetap semangat yang kerudung merah dari mana? Kerudung coklat. Buah batu. Sekali lagi. Buah batu. Yang sebelah kiri dan juga yang di kanan bapak-bapak, ibu-ibu yang kerudungnya hijau dari mana? Aja lain. Dari mana? Mana tepuk tangannya semuanya, tetap semangat dong di segmen akhirnya. Yang di rumah juga semangat ya. Ya jangan lupa catatannya, dicatat terus sampai akhir nih ya. Biar semuanya jelas, nggak ada salah-salah, nggak kepotong-potong nih. Bicara masalah tentang ilmunya. Oke, sekarang kita masih lanjut lagi, masih di tema kita yang luar biasa. Sholat bacaannya itu aja, siapa bilang nggak boleh. Nah sekarang kita panggil lagi Ustadz Syam, mana Ustadz Syam? Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Kalau bacaan sholat kita itu aja, gimana caranya supaya sholat tetap khusyuk? Terus kita sebaiknya mulai memperbaiki sholatnya dari mana dulu? Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Syam. Baik, tabe guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sekarang kita lengkapi catatannya buat jamaah di rumah. Yang di studio catatnya di dalam akalnya, dalam otaknya, subhanallah, dan diresapi dengan hatinya. Mengkhusyukkan sholat dimulai dari mana? Dimulai dari memperbaiki bersih-bersihnya. Dari istinjanya, dari wudhunya kalau dia berhadas kecil, dari mandinya kalau dia berhadas besar. Kemudian setelah memperbaiki bersucinya toharahnya, perbaikilah pakaiannya. Kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berjumpa dengan orang penting saja, kita akan memperbaiki pakaian dan kita ada butuh sama Allah, bukan Allah yang butuh sama kita. Maka kita memperbaiki mulai dari pakaiannya, apalagi tempatnya. Semakin nyaman tempatnya, insya Allah semakin membantu kekhusyuan. Tempatnya wangi, sejadahnya bersih, suci dari najis, subhanallah, perbaiki tempatnya. Lalu berdiri di hadapan Allah dengan memaknai setiap bacaan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, setiap langkah kakiku, setiap suapan nasi yang kumasukkan ke dalam mulutku, ini semua kalau bukan bantuan Allah tak bisa aku lakukan. Matiku pun akan kembali kepada Allah. Maka perbaiki mulai daripada bacaan-bacaan wajibnya, rukunnya. Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihahnya diperbaiki, tasyahudnya diperbaiki, solawatnya diperbaiki, salamnya diperbaiki. Kemudian tambahlah pahalanya dengan memperbanyak sunnahnya. Ada kitab judulnya Khamsami'ah, 500 sunnah dalam sholat. Ada kitab lain 800 sunnah dalam sholat. Bahkan ada satu kitab 1000 sunnah dalam sholat. Saking banyaknya sunnah. Cuma kalau awal-awal, kalau bacaannya masih itu aja yang berulang, minimal dikhusyukkan yang wajib-wajibnya. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi, waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk curhat. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ini sebelah. Boleh maju ke depan sebelah suaminya. Waduh, suaminya geser, jangan terlalu geser. Nanti ibunya orang itu. Ya sini lagi. Ustadz Maulana izin, Ustadz Syam, Habib boleh maju ke depan. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nenden Fauzia dari Majelis Taklim Miftahur Rasyad Majalaya Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Nenden. Ya, Ibu Nenden kesini dia datangnya dianterin suami dan mertua. Iya tuh ya, sini suaminya bener ya. Mertuanya sebelah kiri kanan suaminya, Masya Allah. Ibunya ada juga. Naik semua. Naik semua. Keluarga. Naik semua, ajak semuanya. Iya Ajak sini. semua. Mana lagi? Ada ibunya bawa nggak? Ada. Bawa ibunya sini. Ibu juga, tar ngiri lagi. Mertuanya doang yang diajak gitu. Sini. Samping ibu. Ini paling sensitif kalau masih ada mertua sama Betul, orang tua. semuanya harus Semua ikut. harus ikut. Oke. Salah suami. Oke, silakan. Ibu Nenden mau curhat apa? Ya Pak Ustadz, saya udah menikah selama 6 tahun. 6 tahun pernikahan, Masya Allah. Tetapi belum dikaruniai anak. Belum ada momongan. Iya, Masya Allah. Ya padahal saya tahu itu semua merupakan takdir Allah. Masya Allah. Tapi seringkali ya dalam hati, Ya, ya kenapa belum? Masya Allah. Ya saya mau solusi bagaimana
cara saya untuk memperkuat kesabaran dan keimanan saya. Paham maksudnya. Habib dulu deh silakan dijelaskan Bib. Saya dulu dah. Ya udah deh, dia udah gak sabar ini. Udah gak sabar, ya Allah ya Robi. Apa ya, Bib? Biasanya dia minta terakhir. 1. Datang ke dokter. Konsultasi. Sebaiknya dua-duanya. Jangan satu, dua-duanya. Apa permasalahannya? Karena segala sesuatu ada ilmunya. Jangan salahkan. Tidak ada orang tidak punya anak. Pasti. Yang penting ada usaha. Sekelas Nabi Zakaria aja. Sekelas Nabi Zakaria tua. Bahkan mandul. Istrinya mandul loh. Dan bisa punya anak. Nabi Ibrahim lama punya anak dari Siti Sarah. Jadi boleh berdua datang ke dokter. Jangan salah satunya berdua-duaan. Supaya bisa tahu gimana. Ada pengalaman teman kita. Namanya Ustaz Sam. Ustaz Syam. Ya. Iya. Datang Ada ke tukang urut. Ya, Iya, bisa jadi Dipijet. di Ada yang urut mampet ternyata ada salurannya. mampet dan Ya. sebagainya. Jadi enggak apa-apa, silakan cari Ikhtiar. ahlinya. Ikhtiar, itu namanya ikhtiar. Pola makannya dan sebagainya. Satu lagi nih, ada doa dalam surah Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Kapan Allah, dibaca? jangan engkau membuat aku hidup menyendiri, berikan aku pewaris keturunan yang terbaik. Kapan dibaca? Kapan dibaca? 2 kali baca. Setiap sudah salat baca dan sebelum titik-titik. Titik. Isilah titik-titik di bawah ini. Sila titik-titik. Iya. Oke, makasih banyak Ustaz. Dilanjutkan Habib, silakan Habib. Maaf ya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, yang menentukan kamu punya anak ataupun tidak punya anak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kamu anak, Allah yang memberikan kamu tidak punya anak, Allah yang menjadikan kamu mandul, Allah yang menjadikan kamu banyak anaknya, itu kehendak Allah semuanya. Oleh karena itu dekati Allah. Sambil tadi kata Ustadz Maulana untuk berikhtiar, datanglah ke dokter dan lain sebagainya, berobatlah, tetap berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa qiyamul lail, salat malam. Orang-orang tidur, kalian salat malam jam 1:15 sampai jam 2:15, sepertiga malam waktu terbaik. Sujud minta kepada Allah, ya Allah izinkanlah hamba punya anak ya Allah, dan jadikanlah kami bisa mengurus anak tersebut dan menjadikan anak kami anak yang saleh, saleha, yang bertakwa kepada Allah, yang mendapatkan ridhomu ya Allah. Doa sama Allah, minta sama Allah, jangan pernah henti dengan hati yang khusyuk, hati yang yakin. Dan jangan lupa minta doakan sama orang tuanya, Masya Allah. minta doakan sama ibunya, minta doakan sama bapaknya, dan minta doa sama suaminya, dan suami minta doakan sama orang tuanya, dan berharap Allah berikan anugerah anak yang saleh, salehah yang bertakwa kepada Allah. Amin, Nggak usah amin, khawatir, insya Allah mungkin bisa jadi pulang dari Islam itu indah, atau bulan Allah depan kasih atau rezeki. tahun depan Amin. Allah kasih anak. Amin Masya ya Allah. Rabbal. Alamin. Dan penonton Ustaz di rumah Syam, jangan lupa ya. doain. Dan insya Allah penonton di rumah yang belum punya anak bisa punya anak. Benar. Ini sih tadi aja berdirinya jauh-jauhan. Deket-deket. Oh iya. Oke, ada nasihat sedikit dari Ustaz Syam nih. Sekarang sudah lengkap tadi nasihatnya. Saya cuma sekarang minta tetehnya ngomong ke suami. Coba maafin Maafin aku. kalau selama 6 tahun Kalau selama 6 tahun belum bisa kasih keturunan. belum bisa kasih keturunan, Ridhoin Neng, doain Neng, ridhoin Neng. ridoin Neng. Ngomong pakai mic-nya. Saya ridho Saya ridho akan takdirnya Allah. akan takdirnya Allah. Kita baru 6 tahun. Kita baru 6 tahun. Insya Allah kita ikhtiar terus. Insya Allah kita ikhtiar terus. Hasilnya terserah Allah. Hasilnya terserah Allah. Sekarang Neng minta ridho sama orang tua. Doa yang terbaik adalah dari doa mereka. Dan ibu, bapak ridhoin juga. Jangan dipaksa, jangan ditekan. Jangan dinyinyirin belum punya anak. Jangan dipandang belum punya cucu darinya. Diridhoin dan didoakan. Itu saja terus. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya enggak diajak. Iya, jangan diajak repot. Dan nih buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Jangan lupa nih kata-kata update status kita hari ini. Buat ibu-ibu semuanya dicatat boleh jadi status ya. Apa catatannya? Apapun surat yang kita baca dalam sholat, selama hati ikhlas, Allah pasti menerimanya. Dan lupa baca Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini ya. Apapun yang kita bicarakan tadi mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.